yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah, yaitu Masjid Quba, yang sejarahnya dan buktinya sampai sekarang ini sangat terkenal dan dapat kita saksikan. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, masjid adalah salah satu tempat yang diharapkan dapat menjadi sumber hidayah bagi umat Islam. Karena dari masjid inilah akidah Islam ditanamkan dan kegiatan ibadah lainnya dilaksanakan. Di masjid inilah diterangkan masalah-masalah akidah, ibadah, muamalah dan lain sebagainya. Pendeknya, masjid adalah tempat penggalangan persatuan umat Islam, dibina untuk saling tolong-menolong, saling kasih mengasihi antar muslim dan sebagainya. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, menyadari pentingnya peranan masjid tersebut, maka di setiap tempat mulai dari desa sampai kota, bahkan hingga ke pelosok gunung sekalipun yang terdapat jamaah umat Islam, maka wajib hukumnya membangun masjid. Karena memang hal itu adalah tanggung jawab umat Islam, gunanya untuk kelanjutan perjuangan Islam. Membangun masjid adalah tanggung jawab semua umat Islam dimanapun mereka berada. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang telah saya bacakan di awal tadi, "Man bana masjidan lillahi banallahu baitan fil jannah." Kata Rasulullah, barang siapa yang membangun masjid lillah karena Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya apa? Banallahu baitan fil jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala nanti akan membangunkan untuk orang tersebut baitan, sebuah istana fil jannah, di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, bila kita sudah berhasil membangun masjid, maka timbul pertanyaan di dalam diri kita, apa tugas kita selanjutnya? Maka tugas kita selanjutnya adalah memelihara masjid sesuai dengan fungsinya, yaitu sebagai tempat ibadah. Oleh karena itu, siapa saja yang mampu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyatakan diri sebagai seorang muslim, maka wajib memakmurkan masjid. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, ketahuilah saudaraku, di antara amalan takwa yang dapat menghantarkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala adalah memakmurkan masjid. Alangkah berbahagianya orang yang dapat beribadah di masjid, karena salah satu ciri orang yang mendapatkan petunjuk, salah satu ciri orang yang berada di jalan yang lurus adalah orang yang memakmurkan masjid. Hadir di masjid untuk melaksanakan salat lima waktu, hadir di masjid untuk menghadiri majelis ilmu, beriktikaf atau berlama-lama di masjid dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbu biladinallahi masajiduha." Sebaik-baik tempat yang disukai Allah di permukaan bumi ini adalah masjid. Hadis dari riwayat Muslim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, mari kita gunakan masjid sebagai pusat kegiatan beribadah, kegiatan sosial sesama muslim. Ramaikan salat berjamaahnya, isi dengan kajian keimanan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah dan lebih mencintai junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada para DKM, Dewan Kemakmuran Masjid atau pengurus masjid, selaku khotib saya ingin berpesan, manfaatkan kesempatan kali ini, manfaatkan kesempatan pada waktu kalian menjabat sebagai pengurus masjid atau DKM dengan cara menciptakan lingkungan yang nyaman di sekitar masjid. Tujuannya sehingga jamaah tetap berlama-lama di masjid. Bangun fisik masjid dengan menggerakkan semua potensi yang ada, bahu membahu di antara kita. Untuk apa? Untuk memakmurkan masjid ini. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, beruntunglah kalian selaku para pengurus masjid, karena kalian sekarang berada di jalan yang dapat menghantarkan kalian kepada ridha Allah Subhanahu wa taala.
karena masjid adalah rumah Allah yang ada di muka bumi ini. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Ibnu Mas'ud, "Inna buyutallahi fil ardi al-masajid." Sesungguhnya rumah Allah di permukaan bumi ini adalah masjid. Jadi hakikatnya sekarang kalian adalah pelayan-pelayan yang mengurusi rumah Allah yang ada di muka bumi ini. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, biasanya tolak ukur kemajuan satu masjid itu dapat dilihat dari ramai atau tidaknya jamaah di sana. Semakin ramai jamaah solat di masjid tersebut, artinya masjid tersebut semakin makmur. Dengan banyak berjamaah, maka seluruh persoalan yang ada di dalam masjid itu dapat tuntas, karena masing-masing orang saling bahu-membahu untuk menuntaskan permasalahan bahkan pembangunan yang ada di masjid tersebut. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini selaku khatib saya akan menyampaikan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun kisah yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama seorang sahabatnya yang bernama Syu'bah radhiyallahu anhu. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, Syu'bah adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selalu gemar melaksanakan salat berjamaah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid, tepatnya di Masjid Nabawi. Pada waktu melaksanakan salat subuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihat sahabat Syu'bah ini di mana posisi dia biasa melaksanakan salat berjamaah bersama Nabi. Artinya hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, Syu'bah dikala melaksanakan salat berjamaah bersama Rasulullah, dia selalu mengambil posisi yang sama, tidak pernah pindah. Sehingga ketika Nabi melihat ke arah tersebut, maka yang terlihat berdiri di sana adalah sahabat Syu'bah. Suatu ketika Rasulullah tidak melihat ada Syu'bah berdiri di sana. Kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabat yang lain, adakah yang melihat Syu'bah? Para sahabat saat itu tidak ada yang dapat menjawab dan tidak ada yang melihat keberadaan daripada Syu'bah. Kemudian Rasulullah SAW meminta kepada Bilal bin Rabah untuk menunggu sebentar, menunda waktu iqamahnya, menunggu kalau kedatangan sahabat Syu'bah ini tertunda atau terlambat. Setelah ditunggu beberapa saat, rupanya Syu'bah juga tidak datang saat itu, sehingga Rasulullah meminta kepada Bilal untuk segera memandangkan iqamah dan melaksanakan sholat. Selesai melaksanakan sholat subuh, kemudian berzikir dan berdoa, Rasulullah SAW kembali bertanya kepada para sahabat saat itu, "Ma min ahadin minkum aina baiti Syu'bah?" Adakah di antara kalian yang hadir pada saat ini ada yang tahu baiti Syu'bah, di mana rumah atau kediaman Syu'bah? Lalu salah seorang sahabat berdiri saat itu sambil berkata, "Ana ya Rasulullah, ya Rasulullah, saya tahu di mana rumah Syu'bah." Lalu Rasulullah SAW bersama para sahabat yang lain saat itu pergi untuk mengunjungi kediaman daripada sahabat Syu'bah ini. Dan dikisahkan di dalam Sirah Nabawi bahwasanya Rasulullah tiba atau sampai di rumah Syu'bah ini waktunya adalah taman duha atau waktu duha yang sempurna. Kalau diperkirakan dengan jam, lebih kurang jam 9 pagi. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kalau kita hitung dengan jam, Rasulullah melaksanakan salat subuh, kemudian berzikir dan berdoa bersama para sahabat, lebih kurang jam 6 pagi selesai. Lantas melakukan perjalanan di rumah Syu'bah dan sampai jam 9 pagi di rumah Syu'bah. Artinya, waktu yang diperlukan oleh Rasulullah bersama para sahabat menempuh perjalanan dari Masjid Nabawi untuk sampai ke rumah Syu'bah ini membutuhkan waktu lebih kurang 3 jam. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, sesampai di rumah sahabat Syu'bah ini, Rasulullah SAW tidak juga melihat keberadaan sahabat Syu'bah ini.
Rasulullah bersama para sahabat yang hadir atau datang pada saat itu disambut kedatangannya oleh istri kepada Syu'ban ini. Kemudian Rasulullah bertanya kepada istri Syu'ban ini, "Aina Syu'ban? Di mana Syu'ban?" Istri daripada Syu'ban ini menjawab atau menjelaskan bahwasanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Syu'ban ini telah meninggal dunia tadi malam. Dan kata istrinya, "Ya Rasulullah, sebelum menghembuskan nafas terakhir, Syu'ban berucap dan saya tidak mengerti apa maksud daripada ucapan tadi." Lalu Rasulullah bertanya kepada istrinya, apa yang diucapkan oleh Syu'ban sebelum menghembuskan nafas terakhir? Syu'ban berkata, "Ya laitani laita apa." Kemudian Rasulullah SAW setelah mendengar tuturan daripada sang istri Syu'ban ini tersenyum dan berkata kepada para sahabat yang lain, "Sahabatku, bahwasanya sahabat kita Syu'ban ini sebelum meninggal dunia kiranya telah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bermacam kenikmatan yang diperolehnya, yang akan diperolehnya. Sebab apa? Sebab dia gemar melaksanakan salat berjamaah di masjid. Tidak tanggung-tanggung, setiap hari waktu yang diperlukan untuk sampai ke Masjid Nabawi adalah 3 jam. Tapi sahabat kita Syu'ban sanggup melaksanakan itu. Sahabat Syu'ban dikala malam akan terasa sangat dingin udara di saat itu, dan apabila siang hari akan terasa sangat panas dari saat itu. Tapi sahabat Syu'ban senantiasa melaksanakan salat berjamaah dan menempuh perjalanan selama 3 jam untuk dapat berjamaah di Masjid Nabawi bersama Rasulullah. Akhirnya, dikala menghembuskan nafas terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala membentangkan gambaran pahala yang bakal diterimanya karena sering melaksanakan salat berjamaah, sampai keluar ucapan, "Ya laitani laita apa." Artinya, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, "Duhai sayang laita Ahmad, mengapa begitu dekat?" 3 jam. 3 jam perjalanan yang dilalui oleh Syu'ban ini terasa dekat dikala beliau menghembuskan nafas terakhir. "Ya Rabb, coba lebih jauh lagi, tentunya akan lebih indah lagi kenikmatan yang akan diperoleh karena cuma melaksanakan salat berjamaah di masjid." Hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah, saya yakin seyakin-yakinnya kita yang hadir di masjid, baik yang berada ataupun tinggal di sekitar sini ataupun di tempat lain, tidak akan membutuhkan waktu 3 jam untuk sampai di masjid atau di mushola di kediaman kita. Lepas tentu hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah, jikalau kita berkeinginan untuk husnul khatimah, meninggalkan dunia yang fana ini dengan cara yang baik, dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ganjaran pahala karena sering salat berjamaah. Saking kiranya nanti insyaallah akan keluar dari mulut kita, "Ya laitani laita apa." Ya Allah, rupanya terlalu dekat jarakku dengan rumahku dengan masjid saat ini. Mohon ya Allah, kiranya lebih jauh lagi. Tentu kenikmatan akan beroleh lebih banyak. Kalau ingin seperti itu, mulailah dari sekarang untuk gemar-gemar melaksanakan berjamaah di masjid. Bukan hanya melaksanakan salat, tapi hadir untuk mendengarkan kajian ilmu, hadir di masjid untuk beriktikaf, dan infakkan sebagian harta yang telah diberikan kepadamu untuk apa? Untuk memperindah masjid sehingga betah jamaah berlama-lama di masjid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup seluruh amalan kita dengan amalan-amalan yang baik sebagai bekal untuk kehidupan kita di dunia, lebih-lebih lagi untuk bekal kehidupan kita di akhirat kelak pada waktu mempertanggungjawabkan segala amal kita semasa hidup di dunia. Gunakan sisa waktu yang masih ada karena waktu tidak pernah berbohong dengan kita. Demikian khutbah Jumat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan diiringi hidayah serta hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati was-zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa lisairil muslimin wal muslimat
فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جعل به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وسن بالملائكة كرسيه، وقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأعجبوا الله على ما فعلتم وصلوا وسلموا على من به هداكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين وتابع التابعين وارفعنا عنكم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأنبياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجة ويا باسط البرية. اللهم انزل من نصر الدين وانزل من عزل المسلمين واعلي كلماتك إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله والصلاة والسلام وإقام الصلاة والسلام استووا الصلاة استووا الصفوف فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. استووا الصلاة لبس كرامة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin wa hamdan na'imin. Hamdan yurdihi wa yukafi al-zila. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأمهاتنا ربنا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن سواك. اللهم احفظ اعمالنا بحسن الخاتمه ولا تحفظ اعمالنا بسوء الخاتمه. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمه. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. اللهم
Dia duduk tu.